Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah subhanahu, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Allahu 'azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal kalami kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fiddin, Bapak dan Ibu jamaah yang mudah-mudahan selalu senantiasa dijaga dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji Allah tabaraka wa taala yang dengan nikmatnya ya Allah Subhanahu wa taala mudahkan kepada kita untuk berkumpul, untuk kita semua bermajelis tayyib dalam rangka untuk membacakan qala Allah wa qala Rasul. Maka ini adalah nikmat yang begitu besar, nikmat yang sudah menjadi kewajiban bagi kita untuk mensyukurinya dengan syukur yang terbaik. Maka dari itu ya, mari kita manfaatkan majelis ini taib dengan cara yang terbaik, dengan kita mengikuti dengan sebaik-baiknya. Jazakallahu khair. Taib, adapun pembahasan kita ya pada malam hari ini insyaallah akan kita mulai pembahasan ya setelah kita selesai dari pembahasan perjalanan di negeri akhirat ya. Di pembahasan yang terakhir kita telah selesai dari pembahasan tentang jembatan as-sirat. Taib, di mana ketika manusia melewati jembatan as-sirat ya, maka mereka terbagi-bagi. Di antara mereka ada yang tidak mampu untuk melewatinya. Di antara mereka ada yang tergelincir, sebagaimana kita jelaskan bahwasanya jembatan as-sirat adalah jembatan yang terbentang di atas neraka, sehingga ketika manusia tidak berhasil melewatinya, maka dia akan tergelincir, terjatuh ke dalam neraka jahanam. Kemudian di antara mereka ada yang berhasil melewatinya ya, dan yang berhasil melewatinya ada dua golongan. Ada yang mereka berhasil melewatinya dengan tanpa luka, dengan tanpa cedera, dengan tanpa kesulitan ya. Mereka lah para nabi, mereka lah para syuhada, mereka lah orang-orang soleh, orang-orang yang memiliki tingkat keimanan yang luar biasa. Lewat jembatan sirat dengan begitu mulusnya sehingga mereka selamat ya, sehingga pasti mereka masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian maka yang kedua adalah mereka yang melewati jembatan as-sirat, berhasil melewatinya tetapi mereka terluka ya, makhdush, mereka terkena cabikan-cabikan yang mereka terkena taib yang menghalangi di jembatan tersebut, tetapi mereka pun tetap berhasil melewati jembatan as-sirat dan pada akhirnya mereka pun akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pembahasan kita selanjutnya ya maka akan berpusat kepada orang-orang yang masuk ke dalam surga, kemudian ya mereka yang tidak berhasil masuk ke dalam surga. Dan perlu diketahui ketika seseorang tidak berhasil menyelamatkan dirinya untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, maka pilihannya hanyalah satu tempat, yaitu apa? Neraka. Tidak ada tempat yang ketiga. Tidak ada pilihan ya selain surga dan neraka ketika seseorang mengakhiri kisah di dalam kehidupannya. Ya, maka dari itu ini merupakan pelajaran besar bagi kita. Hendaknya hidup kita benar-benar kita jalani sebaik mungkin
sesesuai mungkin dengan apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan apa yang datang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Taib, sehingga selanjutnya ya para jamaah Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan selalu senantiasa dijaga dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas sebuah kitab yang berjudul Wasful Jannati wan Nar. Ya, sifat surga dan sifat neraka. Taib, kitab ini ditulis oleh Syekh Wahid Ibn Abdul Salam Bali ya hafizahullah taala, di mana di dalam kitab ini sebagaimana judulnya ya akan membahas tentang sifat-sifat surga dan sifat-sifat neraka. Tapi bedanya ya kita ketahui banyak sekali kitab-kitab ya atau tulisan-tulisan para ulama yang membahas tentang sifat-sifat surga dan sifat-sifat neraka. Ya, kata Syekh ya Wahid bin Abdul Salam Bali hafizahullah, di dalam kitab ini disebutkan bahwasanya satu hal yang cukup disayangkan adalah beberapa dari tulisan-tulisan tersebut ada yang menyampaikan, membawakan di sana ya hadis-hadis yang lemah, hadis-hadis yang dhaif. Taib. Memang masalah hadis lemah ini ya kita masih bisa memakainya sebagaimana arahan para ulama. Kalau seandainya memang hadis-hadis lemah tersebut hanya disampaikan dalam rangka untuk menjelaskan keutamaan. Demikian pula harus dijelaskan bahwasanya ini adalah hadis yang dhaif. Jangan disembunyikan kelemahannya. Harus disampaikan sebagai bentuk amanah kepada umat. Taib. Kemudian tidak boleh hadis-hadis yang lemah dijadikan sumber untuk menetapkan sebuah hukum. Taib. Tidak pula hadis-hadis yang lemah ini dijadikan landasan untuk mengerjakan sebuah amalan, tidak. Ya, hanya kita tahu hadis ini ya, dan itu berbicara tentang keutamaan. Ketika sebuah hadis berbicara tentang hukum ya, pensyariatan terhadap sebuah amalan, maka kita tidak mengamalkan apa yang terkandung di dalam hadis-hadis yang lemah. Ya, sehingga kalau kita bahas tentang hadis-hadis lemah yang tentang surga dan neraka, masih ada kemungkinan bisa kita pakai karena akan berbicara tentang apa? Tentang keutamaan surga, tentang keutamaan takut kepada neraka. Akan tetapi sekali lagi ya, alangkah baiknya seorang muslim, terutama seorang yang benar-benar berusaha untuk mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW, ya mereka akan mencukupkan dengan hadis-hadis yang kuat, dengan hadis-hadis yang sahih. Tayyib, sebagaimana kitab yang ada di hadapan kita sekarang, ya penulis akan benar-benar memfokuskan kepada dalil yang bersumber dari Al-Quran yang sudah mutlak pasti benar. Demikian pula dari hadis-hadis Nabi SAW yang sahih saja. Ya. Ini diantara keutamaan kitab yang ada di hadapan kita sekarang. Tapi beliau akan menyampaikan hadis-hadis yang benar-benar sahih. Apakah yang terkandung di dalam dua kitab sahih, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, yang umat ya telah bersepakat akan kesahihan dari kedua kitab ini, ya atau dari riwayat-riwayat yang lain tetapi kesahihannya bisa dipertanggungjawabkan. Tayyib. Maka dari itu, yaitu diantara sedikit sekilas tentang kitab yang akan kita bahas. Kemudian selanjutnya ya tentang kitab ini, maka sebagaimana kita bahas di awal tadi, bahwasanya kitab ini akan membahas tentang sifat surga dan sifat neraka. Ya, penulis terlebih dahulu membawakan sifat-sifat tentang surga. Ya. Setelah selesai tentang sifat-sifat surga, barulah berpindah kepada sifat-sifat neraka. Taib. Wallahu alam. Ya, maka ana memilih untuk menjelaskan nantinya ya dengan berselang-seling. Taib. Misal sekarang kita akan membahas tentang surga, maka di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang nerakanya. Ya, jadi tidak akan mengikuti sebagaimana di dalam kitab. Taib, kita akan berpindah-pindah supaya kita sama-sama seimbang ya, mendapatkan berita, kabar penguat bagi hati kita untuk lebih berharap, untuk lebih kuat di dalam beribadah dengan mengetahui tentang sifat-sifat surga. Demikian pula kita akan terus menambah kewaspadaan, menambah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah ya semangat kita untuk meninggalkan kemaksiatan dengan kita mengetahui sifat-sifat dari neraka. Taib. Sehingga insyaallah itulah thariqah yang akan disampaikan dalam membaca atau membahas kitab yang ada di hadapan kita sekarang ini, ya. Taib. Sehingga tidak berlama-lama lagi, kita akan masuk ke dalam kitab, kita akan masuk ke dalam bab yang pertama dari kitab ini. Ya, Asy-Syaikh ya hafizahullahu taala membawakan sebuah bab atau sebuah fasal. Di sini disebutkan al-faslul awal, pasal yang pertama.
rihul jannah, tentang ya wangi dari surga. Taib. Yang beliau bawakan adalah sebuah hadis. Ya, kita bacakan hadisnya. An Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, diriwayatkan dari Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma. Beliau Abdullah dan ayahnya Amr ibn al-As, keduanya adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah termasuk di antara al-abadilah al-arba'ah, ya, sahabat yang 4 yang namanya Abdullah, yang mereka ini masih muda, belia, tetapi cerdas, pintar, dan ketika beranjak dewasa menjadi ulamanya para sahabat, ulama bagi para pengikut sahabat itu, para tabi'in. Ya, ayahnya Amr bin al-As, sahabat yang sangat-sangat mulia, memiliki kecerdasan yang begitu luar biasa, pembesar Quraisy, ya, Amr bin al-As radhiyallahu anhu. Taib. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qatala mu'ahadan lam yarih raihatal jannah." Kata Nabi alaihi salatu wasalam, siapa yang membunuh seorang kafir yang mu'ahad. Taib. Kafir mu'ahad adalah kafir yang memiliki perjanjian dengan muslim. Artinya dia dilindungi, ya. Taib, dia dilindungi dengan perjanjiannya dengan seorang muslim. Maka kafir mu'ahad termasuk di antara jenis-jenis orang-orang kafir yang tidak boleh diganggu, apalagi sampai dibunuh. Maka kata Nabi SAW, barang siapa seseorang yang membunuh seorang kafir mu'ahad, artinya ini adalah dosa, bahkan dosa ini sangat besar. Kata Rasulullah, lam yarih raihatal jannah, maka dia tidak akan mencium wangi surga. Ya, kita tidak bilang bau, ya, tapi banyak yang menerjemahkan mencium bau surga. Al-muhim, ya, apapun kalimat yang lebih tepat, taib, intinya ini ada berbicara tentang bagaimana semerbak wanginya surga. Ya. Kata Nabi SAW, lam yarih raihatal jannah, maka dia tidak akan mencium bagaimana wanginya surga. Wa inna rihaha yujadu min masirati arba'ina ama. Padahal kata Rasulullah SAW, wangi dari surga ini bisa tercium bahkan dari jarak 40 tahun perjalanan. Taib. Menunjukkan apa? Bahwasanya, ya, mereka yang dijauhkan dari surga ini benar-benar jauh sekali. Kata Rasulullah, tidak mencium wanginya surga. Padahal wangi surga dari jarak 40 tahun perjalanan saja itu sudah tercium. Ya, saking wanginya, saking luar biasanya. Apa yang keluar dari aroma semerbak yang begitu memberikan kenyamanan bagi yang menciumnya, bahkan bisa tercium dari jarak 40 tahun perjalanan. Ya, ini yang kita garis bawahi di sini. Ini yang menjadi syahid atau alasan kenapa hadis ini dibawakan oleh penulis sebagai dalil tentang permasalahan wangi surga. Ya, intinya surga memiliki wangi yang sangat wangi sekali. Taib. Dan seseorang ketika dia dijauhkan dari wangi surga, artinya dia benar-benar dijauhkan dengan jarak yang sangat-sangat jauh sekali. Karena wangi surga bisa dicium dari jarak 40 tahun perjalanan. Ya, di sana banyak dalil-dalil yang lainnya. Ya, seperti wanita yang ketika keluar dia memakai wangi-wangian, ini tidak diperkenankan, ya. Satu perkara yang tidak diperkenankan bagi para perempuan ketika keluar dari rumah memakai wangi-wangian sebagaimana datang dalam sebuah hadis. Taib. Intinya kata Rasulullah, mereka pun tidak akan mencium wangi surga, ya, wanita yang demikian. Taib. Maka itu akan sangat merugi sekali bagi mereka yang kondisinya tidak bisa mencium wangi surga. Artinya apa? Jangankan masuk mencium saja tidak bisa. Artinya sangat jauh sekali antara dia dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Taib. Maka hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Dalam pasal ini, ya, penulis hanya membawakan satu hadis saja. Maka kita akan langsung berpindah ke pasal yang kedua. Al-Faslu Tsani. Pasal yang kedua. Abwabul Jannah, tentang pintu-pintu surga. Nah, di sini penulis cukup panjang, ya, memberikan pembahasan tentang permasalahan pintu-pintu surga ini. Taib. Yang pertama, penulis hafizahullah taala membawakan ayat-ayat dari Al-Qur'anul Karim. Di antaranya adalah ayat dari surat Ar-Ra'd, ya, surat Ar-Ra'd ayat ke-23 sampai ke-24. Taib. Ya, qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, jannatu adnin yadkhulunaha
Wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Kata Allah tabaraka wa taala, surga Aden. Di dalam surga, di antara surga-surga Allah Subhanahu wa taala, ada yang bernama surga Aden. Taib. Ya, sebagian menyebutkan bahwasanya surga Aden ini merupakan salah satu qusur fil jannah. Salah satu apa? Salah satu istana yang ada di dalam surga. Ya, yang memiliki pintu ribuan, memiliki taman-taman yang sangat luas sekali, taman-taman yang begitu indah, ya. Yang tinggal di dalamnya adalah para nabi, para syuhada, orang-orang saleh, ya. Taib, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antaranya kata Rasul, kata Allah tabaraka wa taala, jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim. Kelak akan ada orang-orang yang akan masuk ke dalam surga Aden ini, dan mereka tidak akan masuk sendirian, ya. Mereka tidak akan masuk sendirian. Wa man salaha min abaihim, mereka akan masuk ke dalam surga Aden tersebut bersama dengan orang-orang yang diperkenankan juga untuk masuk ke dalamnya dari kalangan ayah-ayahnya, bersama dengan ayah ibunya, ya. Taib, Masya Allah. Jadi kalau seorang soleh dia masuk surga, ternyata dia menempati tempat yang tinggi di dalam surga. Kemudian dia melihat ternyata ada keluarganya, ayah ibunya, ya, di tempat yang lebih rendah, maka dia boleh mengangkat ayah dan ibunya untuk tinggal bersama-sama dengan dirinya. Di antara dalilnya ayat ini, ya. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim. Bahkan kata Allah tabaraka wa taala, wa azwajihim. Ya, demikian pula istri mereka, pasangan mereka. Suami akan membawa istrinya, istri akan membawa suaminya untuk tinggal bersama-sama di dalam surga Aden ini. Kalau ternyata memang mereka berada di tingkatan yang lebih rendah. Ya, surga ini bertingkat-tingkat, nanti akan dibahas di dalam kitab. Ya, di antara sifat surga, Allah jadikan surga ini bertingkat-tingkat. Wa dzurriyyatihim, bahkan dari keturunan-keturunannya, anak-anaknya, anak cucunya. Ketika didapati anak cucunya ada di tempat yang lebih rendah, maka mereka akan diizinkan untuk membawa anak cucunya. Ya, taib, semuanya dibawa. Kemudian kata Allah tabaraka wa taala, wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Kemudian selanjutnya para malaikat akan masuk kepada mereka, para penduduk surga Aden ini, melalui seluruh pintu-pintu yang ada di sana. Taib, ya, ini menjadi dalil tentang keberadaan apa? Pintu-pintu surga. Ya, di dalam surga ada pintu yang sifatnya taib, pintu-pintu khusus, ya, seperti pintu yang ada dalam surga Aden ini, dan banyak pintunya. Yang pintunya ada banyak sekali. Taib. Kemudian selanjutnya kata Allah Subhanahu wa taala, malaikat akan masuk ke dalam pintu tersebut dari semua pintunya. Ya, maka akan bertamu kepada kita siapa? Para malaikat. Ya, makhluk Allah Subhanahu wa taala yang sangat mulia, makhluk Allah tabaraka wa taala yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Makhluk Allah yang Allah Subhanahu wa taala jadikan penolong bagi manusia ketika mereka hidup di dunia. Ya, maka sampai di akhirat mereka pun akan bersama-sama dengan manusia yang mengunjungi sebagaimana disebutkan di dalam ayat ini. Taib, ya. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Kemudian malaikat mengatakan apa? Salamun alaikum, ya, mengucapkan salam, keselamatan bagi kalian. Ya, kalian telah memasuki tempat yang begitu luar biasa. Ya, di antara maknanya salamun alaikum, salam sebagaimana disebutkan dalam hadis, ya, di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam taib mensyariatkan kepada kita untuk menebar salam. Ya, maknanya sama. Taib, penjelasan bahwasanya seseorang telah mendapatkan keselamatan, penjelasan ini merupakan apa? Penghormatan, ya, ucapan selamat kepada penduduk surga karena mereka telah masuk ke dalam surga. Ya, salamun alaikum bima sabartum. Itu semua kata para malaikat karena kalian telah bersabar. Ya, ini diantara keutamaan sabar. Taib. Banyak ayat-ayat dalam Al-Quran, ya, wajazahum bima sabaru jannatan wa harira, dan balasan bagi mereka karena mereka bersabar adalah surga dan kain sutra. Ya, taib. Ulaika yujzaunal ghurfata
bima sabaru, mereka yang mendapatkan tempat yang begitu indah di dalam surga bima sabaru, karena mereka bersabar. Di dalam ayat ini bagaimana? Salamun alaikum bima sabartum, ya, keselamatan bagi kalian karena kalian telah bersabar. Ini di antara dalil betapa besarnya keutamaan bersabar. Ingat, sabar ada pada 3 perkara. Sabar mengerjakan taat, sabar meninggalkan maksiat, dan sabar dari takdir-takdir yang menyakitkan. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Ya, 3 perkara: sabar di dalam melaksanakan ketaatan, sabar di dalam meninggalkan kemaksiatan, demikian pula sabar di dalam menerima takdir-takdir yang menyakitkan. Ya. Maka kata para malaikat berkata kepada para penduduk surga, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Maka inilah ya sebaik-baik tempat sebagai pembalasan untuk kalian. Sebagai lebih tepatnya apa? Sebagai hadiah, ya, sebagai reward, sebagai bayaran atas kesabaran kalian, ya, sebagai bayaran dari ketaatan kalian, sebagai bayaran Allah Subhanahu wa taala dari apa? Dari amalan yang telah kalian lakukan, sabar dari setiap takdir dan seterusnya. Ya, walaupun kita ketahui bahwasanya amalan kita tidak akan setimpal, ya. Apa yang kita kerjakan itu sedikit para ikhwas sekalian. Ya, apa yang kita kerjakan itu laksana seperti seseorang yang diberikan tugas, misalnya mencuci atau membersihkan masjid, ya, diberi tugas untuk menyapu masjid, tapi bayarannya mungkin 10 triliun, ya, kurang lebih gambarannya seperti itu. Amalan kita ini sekarang kita terasa berat karena kita belum merasakan aja nanti balasannya seperti apa. Sekarang kita di dunia memiliki banyak kewajiban, dibebani oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala berbagai macam amanah. Ya, mungkin akan terasa berat. Tetapi ketahuilah ini akan terasa begitu ringan sekali ketika kita nanti tahu bagaimana balasan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu luar biasa bagi kita berupa surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka ini menjadi dalil yang pertama tentang keberadaan pintu-pintu surga. Ya, di mana Allah Tabaraka wa Ta'ala menyebutkan di dalam ayat wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab, dan para malaikat akan masuk kepada mereka dari setiap pintu-pintunya. Kemudian yang selanjutnya, ya, penulis hafizahullah taala membawakan ayat yang lain dari surat Shad ayat ke-49 sampai ke-50. Qala subhanahu wa ta'ala, berkata Allah Subhanahu wa ta'ala, hadza dzikrun wa inna lil muttaqina la husna ma'ab. Kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, hadza dzikrun, ya, inilah peringatan, maksudnya adalah Al-Qur'an, ya. Wa inna lil muttaqin, dan sesungguhnya bagi mereka orang-orang yang bertakwa la husna ma'ab, niscaya mereka benar-benar akan mendapatkan tempat kembali yang sangat-sangat baik. Apa tempat kembali tersebut? Jannati adn, ya, mereka akan mendapatkan surga Aden. Ya, sama sebagaimana dalam hadis ayat yang sebelumnya membicarakan tentang surga Aden, ini pun membicarakan tentang surga Aden. Ya, gambarannya seperti tadi, di mana surga ini begitu luas. Ya, ini merupakan istana yang ada di dalam surga secara keseluruhan, memiliki tempat yang cukup tinggi. Sekalipun di sana ada yang lebih tinggi daripada surga ini, tentu saja, ya, ada tingkatan-tingkatannya. Insyaallah untuk tingkatan akan kita bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Kemudian ini merupakan surga yang memiliki keutamaan yang cukup besar, ya. Di mana di dalamnya berbagai macam kebaikan-kebaikan ada di dalam surga Aden ini. Mufattahatan lahumul abwab, yang mana surga Aden ini kondisi pintu-pintunya sudah terbuka secara otomatis. Ya, menunjukkan, jadi disebutkan pintunya ini sangat luas sekali. Pintu surga itu sangat besar, ya, sehingga kalau seseorang mau membuka pintunya mungkin akan kesulitan, ya, wallahu alam. Al-muhim ini gambarannya demikian. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menjadikan kesulitan sedikit pun di dalam surga. Sampai-sampai pintu surga yang begitu besar, Allah sebutkan dalam ayat ini bagaimana mufattahah, sudah terbuka. Ya, otomatis terbuka, tidak perlu lagi usaha untuk membukanya, tidak perlu sulit-sulit lagi. Ketika seorang sudah masuk ke dalam surga, jangan pernah dia berharap atau khawatir, ya, akan kesusahan, kesulitan. Sebagaimana sekarang kita di dunia,
mau sebesar apapun kekayaan seseorang, pasti ada kekhawatiran yang ia miliki. Kita punya rumah mewah, besar, ya, rumah kita luasnya misalnya sampai 1 hektar, ya. Taib. Pasti khawatir gimana cara bersihinnya itu. Pasti pusing kita untuk mengurusnya, pasti sulit. Inilah dunia, ya. Sekalipun seseorang punya harta yang melimpah, harta yang banyak, tapi pasti ada kesulitan di sana. Tetapi di surga nanti, ya, jangankan untuk memikirkan kebersihannya, pengurusannya dan lain sebagainya, untuk pintu-pintunya saja sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara terbuka. Ya, akan terbuka secara otomatis, berbagai macam kemudahan akan didapatkan bagi mereka para ahli surga, ya. Mungkin ada yang mengatakan di dunia juga ada kok pintu otomatis terbuka begitu saja, ya. Tapi itu masih bagian dunia, ada rusaknya nanti, harus diurus, maintenance lagi, keluar biaya lagi. Ya, tidak sempurna. Ya, sebagus apapun nikmat dunia maka tidak akan pernah sempurna. Tidak akan pernah sebaik apa yang akan dirasakan oleh para ahli surga. Ya, ini pelajarannya. Taib. Kemudian selanjutnya penulis membawakan ayat dari surat Az-Zumar ayat ke-73. Ya, qala subhanah, berkata Allah tabaraka wa taala, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Kata Allah Subhanahu wa taala, kelak orang-orang yang bertakwa kepada Rabbnya, mereka akan diantarkan menuju surga zumaran, ya, dengan, ya, berkelompok-kelompok. Taib. Ya, zumratan ba'da zumratin disebutkan dalam tafsir dari ayat ini. Ya, di mana para ahli surga nanti ketika dia masuk ke dalam surga, maka mereka tidak akan bersendirian. Ya, akan dikelompok-kelompokkan sesuai dengan keutamaan yang ia miliki. Maka para syuhada akan bersama-sama dengan para syuhada. Para nabi akan bersama-sama dengan para nabi yang lainnya. Orang-orang yang suka beramal soleh sekarang di dunia, maka mereka akan dibarengkan. Ya, oleh karena itu ini terkandung anjuran bagi kita untuk mencari pergaulan yang positif, untuk memiliki, ya, kalau bahasa anak zaman sekarang apa, circle, ya. Harus punya circle yang bagus. Circle itu lingkaran, ya, maksudnya pergaulan. Taib. Jangan sampai kita berbarengan dengan orang-orang yang kelihatan dari amalnya ini seperti amalan-amalan ahli neraka. Banyak maksiat, susah diajak ibadah, ya. Seringkali meninggalkan sholat. Taib. Seringkali ucapannya itu kotor, jelek, ya, membicarakan hal-hal yang tidak diperkenankan di dalam agama. Kalau gaul sama mereka nggak jauh dari perkara-perkara ini. Nah, ini pergaulan yang hendaknya kita jauhi. Ya, hendaknya kita mencari pergaulan-pergaulan yang benar-benar bagus, positif bagi kita. Taib, orang-orang yang rajin hadir ke kajian, orang-orang yang memiliki semangat untuk menyampaikan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, orang-orang yang siap berjuang, ya, membela agama Allah. Taib, berjuang untuk menyampaikan apa kata Allah, apa kata Rasulnya. Ya, maka ketika kita banyak bergaul dengan orang-orang ini, ya, kita bisa berharap kepada Allah, mudah-mudahan nanti pun ketika di akhirat, ketika masuk ke dalam surga, dibarengkan dengan orang-orang yang soleh tersebut. Ya, karena sebagaimana disebutkan dalam pepatah, as-sahib sahib, sahabat itu dia akan menarik, ya, seorang yang baik dia akan menularkan kebaikannya. Taib. Ya, man jalas janas, seorang yang semajelis maka akan sejenis. Taib. Ya, kata Nabi SAW apa? Al-mar'u ala dini khalili, seseorang itu akan tergantung dari agama temannya. Taib. Maka kita harus cari orang-orang yang punya agama yang bagus, jadikan mereka teman kita. Bersama-sama dengan mereka di dunia, maka kita bisa berharap mudah-mudahan bisa bersama-sama juga dengan mereka di surga nanti. Ya, bahkan dari mulai masuknya pun dibarengkan sebagaimana disebutkan dalam ayat. Manusia akan masuk ke dalam surga secara berkelompok-kelompok. Hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha. Maka ketika mereka datang ke surga, ada di hadapan surga, futihat abwabuha. Dikatakan di sini pintunya akan terbuka. Sekali lagi terbuka secara otomatis. Kita akan dapatin nanti betapa besarnya pintu surga. Ya, sangat besar sekali. Yang pasti kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya, pintu yang besar ini
tidak memerlukan kepada perjuangan untuk membukanya, terbuka begitu saja. Wa qala lahum khazanatuha, kemudian berkata khazanahnya, penjaga dari surga ini. Taib, siapa? Malaikat. Ya, salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Maka mereka mengatakan keselamatan bagi kalian, kalian telah melakukan kebaikan. Ya, kalian ada dalam kondisi yang sangat-sangat baik sekali. Fadkhuluha, maka masuklah kalian semua khalidin, dalam keadaan kekal abadi. Masya Allah ya, mudah-mudahan ini yang kita dengarkan, ini yang kita dapatkan dari malaikat ya, penjaga pintu surga. Ya, di mana kita disambut, diucapkan salam, dipersilahkan masuk, dipuji-puji, ya. Maka jangan pernah merasa silau dengan pujian manusia di dunia. Itu nggak penting para jamaah sekalian. Ya, jangan mementingkan, mendahulukan keinginan untuk mendapatkan pujian dari manusia. Nggak ada apa-apanya. Coba kalau dipuji manusia, apa yang kita dapatkan? Hanya senang sebentar. Parahnya lagi bisa membuat kita sombong, iya enggak? Kalau dipuji manusia seperti itu. Tapi kadang-kadang kita suka sakit hati kalau nggak dipuji ya. Kalau tidak diapresiasi atas apa yang kita kerjakan ya, suka ngedumel, suka dongkol gitu ya. Padahal itu nggak penting, nggak apa-apa nggak dipuji. Tapi bukan masalah besar. Yang terpenting kita berusaha nanti mendapatkan pujian dari siapa? Dari para malaikat ketika masuk ke dalam surga dengan pujian-pujian yang tadi kita sebutkan. Ya, bima sabartum, salamun alaikum bima sabartum, masuklah karena kalian telah bersabar. Ya, salamun alaikum tibtum, kata para malaikat, salamun alaikum, keselamatan bagi kalian, kalian benar-benar dalam kondisi yang sangat baik sekali. Fadkhuluha khalidin, masuklah ke dalam surga dengan keadaan kekal abadi. Taib, ya, ini yang kita harapkan, ini yang kita cari, ini yang kita usahakan. Jangan sampai kita mencari keridhaan manusia. Ya, maka ini gambaran akan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia masuk surga mendapatkan keselamatan, ya, diselamati oleh para malaikat, taib, kemudian dipuji-puji oleh mereka para malaikat. Ya, ini merupakan gambaran dari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah pun Subhanahu wa taala, kita akan dapati Allah pun memuji hamba-hambanya yang saleh, hamba-hambanya yang bertakwa kepada Allah tabaraka wa taala. Taib. Maka itulah ya beberapa ayat yang disebutkan tentang dalil keberadaan pintu-pintu surga Allah Subhanahu wa taala. Taib. Adapun selanjutnya ya, penulis hafizahullah taala membawakan beberapa dalil dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ya keberadaan pintu-pintu surga ini. Yang pertama ini dibawakan oleh beliau hafizahullah ya, wa an Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Ubadah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, beliau mengatakan, man syahida alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullahi wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun min wal jannatu haqq wan naru haqq adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal. Taib. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, barang siapa seseorang bersaksi alla ilaha illallah, bahwasanya la ilaha illallah. Apa Bapak-bapak, ikhwas kalian? Terjemahan la ilaha illallah. Taib. Tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah, ya. Tidak bosan-bosannya kita saling mengingatkan terus ya, bahwasanya terjemahan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada Tuhan yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, terus dakwahkan ini. Ya, para jamaah sekalian, jangan lelah, jangan bosan, jangan merasa malu untuk mengulang-ulang mendakwahkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Ya, maka ini akan menyelamatkan kita insyaallah. Mudah-mudahan kalimat la ilaha illallah inilah yang ada di timbangan amal soleh kita nanti di akhirat. Kita sudah bahas pada pembahasan sebelumnya ya, tentang besarnya keutamaan kalimat la ilaha illallah. Ya, terus sampaikan, terus dakwahkan isi dari kalimat la ilaha illallah, minimal artinya. Baik. Kata Nabi SAW, barang siapa bersaksi bahwasanya la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah, wahdahu la syarikalah, hanya satu-satunya, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala.
wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan dia pun bersaksi bahwasanya Muhammad adalah Abdullah, hamba Allah dan utusan Allah Subhanahu wa taala sallallahu alaihi wasallam. Wa anna Isa abdullahi wa rasuluh, dan bahwasanya Nabi Isa adalah hamba Allah juga dan adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Ya, dibawakan di sini kenapa? Karena ya ketergelinciran tentang Nabi Isa ini cukup parah, di mana mereka mengatakan bahwasanya Isa adalah anak Allah. Taib. Orang-orang kufar dari kalangan Nasara mengatakan bahwasanya Isa adalah ya anak Allah, bahkan Isa adalah Tuhan, bagian dari Allah, disembah, diibadahi dan seterusnya. Maka muslim wajib bagi mereka untuk mengatakan anna Isa Abdullah wa rasuluh, bahwasanya Isa pun adalah hamba Allah dan rasulnya. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, ya, sekalipun diketahui bahwasanya Nabi Isa tidak memiliki ayah, tetap beliau ya alaihi salam adalah kalimatullah. Taib, kalimat Allah yang Allah hembuskan ruhnya kepada siapa? Kepada Maryam. Taib, ya, bukan, dan Allah tabaraka wa taala tersucikan dari sifat memiliki anak, ya, karena ini merupakan sifat kekurangan. Taib. Kita ketahui kita punya anak bagaimana akan melemah diri kita, ya enggak? Taib. Dengan memiliki anak kita akan banyak ketakutan, banyak khawatir, ya. Kadang-kadang kita terjerumus ke dalam keburukan gara-gara anak kita. Taib. Maka ini adalah kekurangan, sedangkan Allah Subhanahu wa taala tersucikan dari sifat kekurangan apapun itu, ya, apalagi dari memiliki anak. Sehingga muslim ya wajib untuk menyatakan taib bahwasanya Nabi Isa hamba Allah, utusan Allah. Demikian pula beliau adalah ruh Allah yang Allah Subhanahu wa taala hembuskan kepada Maryam ibunya. Taib. Wal jannata haq, dan wajib pula kata Rasulullah seorang muslim untuk menyatakan bahwasanya surga ini benar. Wan nar haq, neraka pun benar. Kenapa? Karena ternyata kita dapati orang zaman sekarang banyak, ya, mungkin ya cukup banyak mungkin ya, orang-orang yang enggak percaya tentang surga dan neraka ini, ya. Taib. Sehingga wallahu alam apa yang di pikiran mereka, orang-orang yang menolak tentang perkara-perkara gaib. Taib. Ya, apa yang di pikiran mereka, sehingga kalau begitu apa tujuannya kita hidup di dunia, ya enggak? Kalau tidak ada surga, tidak ada neraka, untuk apa semua kebaikan-kebaikan, keburukan-keburukan ada? Taib. Justru surga dan neraka adalah hikmah yang begitu besar. Taib. Sesuai dengan pengkabaran yang datang dari Allah dan Rasulnya, maka kita wajib untuk beriman, wajib untuk membenarkan ya tentang keberadaan surga dan neraka. Maka kata Nabi SAW, barang siapa bersaksi dengan persaksian tadi, ya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, dua kalimat syahadat, dia pun bersaksi bahwasanya Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya, dan adalah ya kalimatullah dan ruh dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada Maryam, bersaksi surga benar, neraka benar adanya. Maka kata Rasulullah, adkhalahullahu aljannata ala ma kana minal amal, niscaya Allah akan masukkan dia ke dalam surga berdasarkan kepada amalan apapun yang telah ia kerjakan. Taib. Wa fi riwayatin, dan di dalam riwayat yang lain, min abwabil jannati tsamaniyati ayyuhasya, ya, bahwasanya mereka akan masuk ke dalam surga tersebut dari pintu-pintu surga yang 8, dan mereka bisa masuk dari pintu manapun, ya. Mereka bisa masuk dari pintu surga manapun. Maka sekali lagi ini merupakan dalil tentang keberadaan pintu surga, dan ini pun jelas merupakan dalil tentang keutamaan apa tadi? Tauhid, ya, kalimat la ilaha illallah, persaksian tentang Rasulullah, tauhid kita yang menyatakan bahwasanya Nabi Isa alaihi salam adalah seorang nabi, hamba Allah. Beliau pun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Beliau adalah seorang yang mulia dari kalangan para nabi bahkan, tetapi sama sekali tidak boleh untuk disembah, sama sekali tidak memiliki hak untuk diibadahi, sebagaimana itu merupakan murni hak Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini tauhid. Demikian pula al-jannah hak, nar hak. Surga itu benar pasti adanya, ya. Neraka itu benar pasti adanya. Ini pun merupakan bagian dari iman. Taib.
Kita wajib beriman kepada perkara-perkara yang gaib sekalipun selama memang ada dalil yang membicarakan tentang hal tersebut. Tapi kalau perkara gaib yang datang dari ucapan manusia, nah ini hati-hati ya. Tadi pengakuan sebagian orang melihat Rasulullah ya, pengakuan sebagian orang taib dengan pengakuan-pengakuan yang batil. Taib ya. Mereka mengabarkan kabar-kabar gaib yang bertentangan dengan dalil baik dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Seakan-akan hanya sekedar ingin mengesankan dirinya adalah seorang hebat. Dia rela berdusta untuk itu semua. Tapi tidak demikian. Maka kita beriman kepada perkara yang gaib yang sesuai dengan dalil, yang datang dalilnya, baik dari Al-Quran ataupun dari Sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Taib. Maka kalau mereka demikian adanya, Allah akan masukkan dia ke dalam surga ya, dari 8 pintu surga manapun yang ia kehendaki ya. Taib. Menunjukkan betapa besarnya keutamaan apa? At-tauhid. Betapa besarnya keutamaan seseorang untuk benar-benar mengamalkan ya ilmu-ilmu yang berkaitan dengan at-tauhid ya, dengan tauhid seseorang. Taib. Semua yang tadi kita sebutkan, maka itu akan berkaitan erat dengan tauhid, sekalipun tentang permasalahan iman ya. Maka kita beriman tentang keberadaan surga, beriman tentang keberadaan neraka, karena memang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita tentang hal tersebut. Ya, dan ternyata memang kita rasakan ya, dengan adanya surga dan neraka kita pun bisa benar-benar bersemangat beramal. Tahib. Ini menjadi hikmah yang besar bagi kita. Kita semangat meninggalkan maksiat, taib ya, karena Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan balasannya. Ya, yang beramal baik balasannya pun baik berupa surga. Yang beramal buruk balasannya pun sangat mengerikan berupa neraka. Taib. Maka ini hadis yang pertama yang dibawakan di dalam kitab ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullahu taala. Taib. Selanjutnya akan kita bahas hadis-hadis yang selanjutnya setelah kita melaksanakan salat Isya insyaallah taala. Tafaddalu barakallahu fikum. Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan kembali ya pembahasan kita tentang ya sifat-sifat dari surga ya, terkhusus pembahasan tentang pintu-pintu surga. Taib. Terakhir kita bacakan ya tentang bahwasanya pintu surga ini ada 8 dan Allah tabaraka wa taala akan memasukkan ke dalam surga orang-orang yang memiliki amal yang baik. Demikian pula ya Allah Subhanahu wa taala pun ya akan memasukkan mereka yang memiliki keyakinan akidah yang benar sebagaimana yang tadi kita bahas. Baik. Kemudian selanjutnya penulis hafizahullah taala membawakan hadis yang lain. Ya, kita bacakan hadisnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man anfaqa zawjaini fi sabilillah, taib, barang siapa seseorang menginfakkan ya dua perkara yang berpasangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka penafsiran dari dua perkara yang berpasangan ini banyak. Ya, di antara yang terkuatnya intinya adalah orang-orang yang memang sudah terbiasa berinfak dengan infak-infak yang baik. Ya, orang-orang yang senang untuk berinfak. Terus-menerus dia melakukan infak, ya. Jadi infak ini menjadi adat bagi dia. Ia menjadi satu hal yang terbiasa dia untuk yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata Nabi SAW, man anfaqa zawjaini fi sabilillah, barang siapa seseorang menginfakkan ya dengan infak sebagaimana yang tadi kita sebutkan, fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala, nudiya min abwabil jannah, maka dia akan dipanggil dari pintu-pintu surga. Taib. Ya Abdullah, hadza khair, ya. Kemudian dia akan dikatakan, wahai Abdullah, wahai hamba Allah, ini adalah kebaikan. Faman kana min ahli shalah, kemudian barang siapa seseorang adalah seorang ahli salat, ya, orang yang senang mengerjakan salat. Taib. Maka salat yang dimaksud salat apa? Tentu saja salat sunnah, ya. Kalau salat wajib, senang tidak senang, suka tidak suka, itu wajib untuk didatangkan.
Ya, seorang bagaimanapun kondisinya, kalau masalah sholat wajib itu tidak ada tawar menawar. Orang sakit sekalipun dia wajib untuk sholat. Ya, taib. Yang tidak wajib untuk sholat hanya mereka yang tidak berakal, ya, mereka yang masih kecil, atau mereka yang betul-betul dalam kondisi tidak mampu mendatangkan akalnya dalam keadaan pingsan, ya, atau mereka yang ketiduran secara tidak sengaja. Taib. Adapun sisanya maka wajib bagi mereka untuk mendatangkan sholat-sholat fardu. Nah, yang dimaksudkan di dalam hadis adalah mereka yang suka sholat dengan apa? Sholat sunnah. Ya. Taib. Maka kalau orang senang mengerjakan sholat sunnah, sudah pasti sholat wajibnya pun ya pasti akan ia datangkan. Faman kana min ahli sholah, maka barang siapa seseorang termasuk di antara ahli sholat, du'iya min babis sholah, dia pun akan dipanggil dari pintu sholat. Nah, ya. Di sini sudah ada dua pintu. Tadi pintu apa? Taib. Pintu secara keumuman, ya, dari semua pintu. Kemudian yang pertama adalah pintu sholat. Taib. Ya, ini baru yang pertama berarti, ya, pintu sholat. Maka orang yang suka sholat dipanggil dari pintu sholat. Wa man kana min ahlil jihad, barang siapa seseorang termasuk di antara orang yang suka jihad, ya, ahli berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, para mujahid, du'iya min babil jihad, ya, mereka pun akan dipanggil dari pintu al-jihad. Faqala Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, maka berkata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Taib, ayah dan ibuku sebagai tebusanmu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maksudnya adalah pertanyaan yang betul-betul mendalam. Ya, menjadikan ayah dan ibu tebusan maksudnya bukan konotasi negatif, ya. Justru ini adalah sesuatu yang baik. Maksudnya apa? Pemaknaannya itu adalah kecintaanku kepadamu wahai Rasulullah, kecintaanku terhadap ilmu yang akan engkau sampaikan dari pertanyaanku ini nanti, ya, jawaban dari pertanyaanku ini nanti ini sangat aku cintai sebagaimana cintanya aku kepada ayah dan ibuku. Itu maknanya, ya. Ucapan-ucapan seperti ini demikian namanya. Bukan berarti dia menggadaikan orang tua atau hal-hal yang selainnya, tidak, bukan negatif. Justru ini adalah satu hal yang positif diucapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, ma ala man du'iya min tilkal abwab min darurah. Ya. Kata Rasulullah, kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, ya, tidaklah orang-orang yang dipanggil dari pintu-pintu tersebut, ya, ada darurat, maksudnya tidak perlu mereka bingung, ya, tidak perlu mereka merasakan kesulitan, tidak ada kesusahan sama sekali. Mau dipanggil dari pintu manapun maka pasti baik, ya. Mau dipanggil dari pintu yang ke-8 atau pintu-pintu yang tadi disebutkan, dari pintu manapun sudah pasti itu adalah kebaikan. Tapi kata Abu Bakar, fahal yud'a ahadun min tilkal abwabi kulliha, tapi wahai Rasulullah, mungkin tidak ada orang yang dipanggil dari semua pintu surga, bukan hanya satu saja. Masuk dari salah satu mau pintu manapun itu sudah kebaikan. Tapi Abu Bakar bertanya, mungkin tidak seorang itu dipanggil dari semua pintu? Qala na'am, kata Rasulullah, ya, akan ada orang-orang yang dipanggil dari semua pintu surga. Dan kata Rasulullah apa? Wa arju antakuna minhum, dan aku berharap, berdoa kepada Allah agar engkau wahai Abu Bakar termasuk di antara mereka. Ya. Maka ini menunjukkan yang pertama tentu saja tentang keberadaan pintu-pintu surga. Pintu surga begitu banyak. Pintu surga akan memanggil, ya, mereka yang sesuai dengan pintu-pintunya. Ahli solat kepada ahli solat, kepada pintu solat, ya. Ahli puasa kepada pintu puasa, sebagaimana yang kita datangkan dalilnya, ya, dan seterusnya. Pintu surga banyak, ya, akan disesuaikan dengan amalan-amalannya. Dan sebagaimana kata Abu Bakar, siapapun yang dipanggil dari pintu manapun maka tidak ada apa? Tidak ada kesalahan atau tidak ada kekurangan. Semuanya mulia. Mau dipanggil dari pintu solat, dipanggil dari pintu jihad, dipanggil dari pintu zakat atau sodakoh, ya, dipanggil dari pintu zikir, nanti akan ada nama-namanya, ya, semuanya adalah kebaikan. Tetapi kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, ya, beliau bertanya, tentu saja pertanyaan ini Rasulullah tahu, maksudnya Abu Bakar pun ingin dipanggil dari seluruh pintu surga. Ya, ini menunjukkan apa? Yang pertama, begitu bersemangatnya seorang sahabat yang mulia untuk mendapatkan kebaikan. Ya.
Kalau kita mungkin semangatnya masalah untung dunia ya Pak. Kalau bicara untung dunia pasti semangat ngomongnya. Tapi kalau lihat bagaimana para sahabat, kalau ada keuntungan akhirat maka dikejar, dicari tahu. Ya, gimana caranya bisa beruntung dengan keberuntungan yang besar dalam akhirat. Nah, seperti itu seharusnya kita hidup. Taib, utamakan keuntungan akhirat. Seperti Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar mencontohkan kepada kita semua di sini. Ya. Taib, betapa seseorang harus memiliki semangat kuat untuk mendapatkan kebaikan akhirat. Taib, sudah tahu bahwasanya yang namanya pintu surga itu pasti baik yang manapun, tapi Abu Bakar tetap ingin lebih lagi dari itu. Ya, Abu Bakar minta kepada Rasulullah, bertanya kepada Rasulullah, mungkin nggak ada orang yang dipanggil dari semuanya. Ya, ini menunjukkan semangat yang baik, semangat yang kuat terhadap kebaikan akhirat. Kemudian kata Rasulullah, iya. Ya wa arju an takuna minhum, dan aku berdoa kepada Allah supaya engkau termasuk di antara salah satunya. Dan doa Rasulullah ya di antara maknanya adalah kepastian bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu akan dipanggil dari semua pintu-pintu tersebut. Ya, ini menunjukkan keutamaan yang besar dari seorang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Sesuai dengan banyak dalil-dalil yang lain yang menyatakan tentang keutamaan seorang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Beliau yang paling dicintai oleh Rasulullah dari kalangan para sahabatnya, ya beliau adalah seorang yang sangat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah orang yang Allah tabaraka wa taala pilih untuk menjadi khalifah pengganti Rasulullah ketika Rasulullah meninggal. Ya, dan beliau adalah orang yang begitu luar biasa, seorang yang sangat-sangat hebat. Ya, maka alangkah baiknya untuk kita lebih mengidolakan orang-orang setipe Abu Bakar As-Siddiq. Ya, lebih utama bagi kita mendahulukan ucapan-ucapan orang-orang seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu dan para sahabat Nabi yang lainnya. Taib. Maka sekali lagi hadis yang tadi kita bacakan, ya, itu hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dan menunjukkan tentang keberadaan pintu-pintu surga. Selanjutnya, wa an Khalid ibn Umair, ya rahimahullahu taala, dari Khalid ibn Umar, beliau adalah seorang tabi'in. Ya, kalau beliau mengatakan khatabana Utbah ibn Ghazwan, ya pernah berkhutbah kepada kami Utbah ibn Ghazwan. Nah, Utbah ibn Ghazwan beliau adalah seorang sahabat. Fahamidallah wa athna alaih, kemudian beliau memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma qal, kemudian beliau mengucapkan amma ba'd, adapun yang setelahnya, fa inna dunya qad adhanat bisaram, kata beliau, maka sesungguhnya dunia telah memastikan bahwasanya ia akan hancur, akan hilang, ya, akan pergi. Wa walat hidha, dan perginya dunia tersebut akan begitu cepat, ya, akan hilang dengan begitu cepat. Walam yabqa minha illa sababatun kasababatil ina, dan tidak akan pernah tersisa dari dunia kecuali hanya seperti tetesan, ya, dari air yang telah mengucur semuanya, kemudian sisa terakhir yang menetes, itulah dunia yang akan tersisa nanti. Hanya sedikit saja, ya, dunia ini tidak akan pernah banyak. Pelajaran yang disampaikan dari Utbah ibn Ghazwan bahwasanya secinta apapun manusia kepada dunia, ya, senafsu apapun seorang manusia kepada dunia, ketahuilah itu tidak akan pernah banyak. Dunia tidak akan pernah membawakan kepada, ya, kebaikan-kebaikan, ya, sehingga ujung-ujungnya pun hanya sangat sedikit saja. Ya, yatasabbaha sahibuha wa innakum muntaqalibuna minha ila darin la zawala laha, dan sungguh kalian semua akan berpindah menuju satu negeri yang tidak akan pernah hilang, yang tidak akan pernah hancur, yaitu apa? Surga Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, ya, maksudnya apa? Jangan terlalu, ya, menyembah-nyembah dunia, jangan terlalu diperbudak oleh dunia. Taib, tentu saja bukan hanya jangan terlalu, ya, secara umum nggak boleh kita menyembah dunia, nggak boleh kita diperbudak dunia. Ya, jangan sampai kita tertipu oleh dunia ini. Taib, dunia hanya sedikit akan habis, ya, yang tersisa hanyalah akan sedikit sekali, sedangkan kita akan tinggal di satu negeri yang tidak akan pernah hancur, ya, negeri akhirat. Fantaqilu bi khairin ma yahdurannakum, ya, maka berpindahlah kalian semua, mulailah kalian semua untuk pindah ke negeri akhirat dengan sebaik-baik amalan yang bisa kalian lakukan. Taib, ya,
Artinya apa? Tentu saja untuk berpindah ke negeri akhirat seseorang harus mati terlebih dahulu. Ya, sedangkan kematian itu semua ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bukan berarti kita tidak bisa berpindah ke negeri akhirat karena harus menunggu mati, tidak. Berpindahlah dari sekarang ke negeri akhirat dengan cara apa? Dengan cara beramal, dengan cara melakukan kebaikan, ya, dengan cara melakukan amal-amal saleh, sehingga perbekalan kita nanti ketika kita menuju negeri akhirat telah cukup, ya. Taib. Kemudian walaqad dzukira lana, dan sungguh telah disampaikan kepadaku, kata Utsbah, anna ma baina misra'aini min masari'il jannah masirati arba'ina ama, ya, masirati arba'ina sana. Dan sungguh telah dikatakan kepadaku, ya, tentu saja yang berkata kepada beliau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya di antara dua batas pintu, ya, pintu itu kan ada ujungnya, ya, satu dan sebelahnya, taib. Di antara dua batas pintu surga, taib, itu ada jarak sejauh 40 tahun perjalanan. Taib, lihat betapa besarnya. Tadi kita gambarkan, bayangkan kalau pintu surga ini harus dibuka, ditutup sendiri 40 tahun tuh baru ketutup. 40 tahun baru terbuka. Tetapi tidak demikian, Allah menjadikan itu terbuka dengan otomatis. Ya. Ini gambaran betapa besarnya pintu surga. Betapa besarnya surga yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Ya. Kemudian kata Utsbah, wala ya'tiyanna 'alaiha yauman ya wa huwa kadhidh minaz ziham. Dan sungguh akan benar-benar datang, ya, satu hari di mana pintu surga tersebut akan benar-benar penuh, ya, pintu surga tersebut akan sangat taib berdesakan orang-orang yang masuk ke sana. Ya, menunjukkan besarnya atau banyaknya penduduk surga dan menunjukkan apa? Taib, wallahu alam, ya, ini isyarat betapa untuk masuk ke dalam surga itu tidaklah mudah. Ada isyarat bahwasanya Allah tabaraka wa taala memang sebagaimana datang dalam banyak dalil, ya, orang yang masuk surga itu terbatas. Ya, kuotanya itu hanya sedikit. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadits qudsi, ketika Allah berkata kepada Adam, ya Adam, ya, akhrij bi'than nar, wahai Adam, keluarkan anak cucu keturunanmu yang termasuk penduduk nerakanya. Kata Adam, fama bi'than nar ya Rabb, seberapa banyak, ya, anak cucuku yang merupakan penduduk neraka? Apa kata Allah? Min kulli alf tis'mi'ah wa tis'ah wa tis'in. Dari setiap 1000 orang penduduk neraka itu ada 999 orang. Artinya cuma satu yang masuk surga. Ya, hanya sedikit dari kalangan hamba Allah Subhanahu wa taala yang akan masuk ke dalam surga. Taib. Pintu ini pun akan apa? Akan berdesakan karena memang hanya sedikit, bukan berdesakan karena apa? Bukan berarti banyak, ya, intinya ya hanya sedikit nanti akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kuotanya hanya terbatas. Ini gambarannya. Taib, sekalipun surga Allah itu besar, ya. Surga Allah apa? Pintu surga Allah tabaraka wa taala besar. Maka besarnya tersebut adalah gambaran dari apa? Gambaran dari keagungan surga. Taib, gambaran bagaimana Allah tabaraka wa taala menciptakan surga sangat besar sekali. Ya. Sampai-sampai kata Rasulullah SAW, taib, wala yazalu fil jannati fadl. Di dalam surga itu akan selalu ada tempat kosong. Kalau neraka penuh sesak karena penduduknya banyak, tapi di surga nanti kosong. Sampai-sampai Allah hatta yunsyi'allahu laha khalqan, sampai Allah menciptakan makhluk baru, fayuskinnahum fadlal jannah, dan ditempatkan di tempat-tempat kosong yang ada di dalam surga. Taib. Kemudian kita lanjutkan hadisnya. Walaqad ra'aituni sabi'u sab'atin ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan sungguh aku mendapati diriku, ya, salah satu dari 7 orang yang sedang bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malana ta'amun illa waraqus syajar hatta qarahat ashdaquna. Masya Allah, ya. Dan kata Utbah, sungguh aku benar-benar pernah bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taib, dalam keadaan kami tidak memiliki makanan sama sekali. Ya, kecuali yang kami makan itu hanyalah daun-daun dari pepohonan, ya, karena saking seringnya makan dari apa? Pohon-pohon tersebut sampai-sampai mulut-mulut kami terluka berdarah, ya. Taib. Ini gambaran apa? Ini gambaran para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jangankan membayangkan rumah mewah, kendaraan yang mewah, harta melimpah, untuk makan saja mereka harus makan dedaunan. Ini terjadi kepada para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya,
mereka telah berpindah dari dunia. Ya, mereka sudah tidak lagi mempentingkan tentang perkara dunia. Ya, mereka telah berpindah ke akhirat dengan melaksanakan berbagai macam amalan soleh. Mereka jauh lebih menikmati beramal soleh. Mereka jauh lebih mementingkan bagaimana caranya agar kehidupan akhiratnya jauh lebih bermakna. Ya, beda dengan kita sekarang di dunia. Kesibukan kita banyaknya hanya sibuk dunia saja. Ya, sibuk bekerja, sibuk berdagang, sibuk urusan dunia, sibuk dengan hobi, sibuk dengan hal-hal yang sifatnya duniawi. Sedangkan akhiratnya kita hanya sangat-sangat sedikit sekali. Taib. Ya, maka di dalam hadis ini sebagaimana tadi kita sebutkan terkandung di dalamnya apa? Ya, penjelasan tentang betapa besarnya pintu surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kata Rasulullah tadi bahwasanya kata Utsbah disebutkan dari Rasulullah di antara dua pintunya saja sejauh 40 tahun perjalanan. Taib. Kita berpindah ke hadis yang setelahnya. Wa an Abi Hurairah, masih dari Abu Hurairah radhiyallahu taala. Taib. Sekarang dari tadi dari Utsbah ya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qal walladzi nafsu Muhammadin biyadihi. Kata Rasulullah SAW, demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya, ya demi Allah maksudnya. Inna ma baina misra'aini min masari'il jannah lakama baina Makkah wa Hajar, au Hajar wa Makkah. Ya. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya di antara dua batas pintu dari pintu-pintu surga itu jaraknya seperti antara Mekah dan Hajar. Atau beliau mengatakan antara Hajar dan Makkah. Taib. Maka Hajar ini tempat pertengahan Arab, ya, bagian tengah Arab. Itu kurang lebih di daerah Qatar atau Bahrain, ya, di daerah Qatar atau Bahrain. Nah, kata Rasulullah, pintu surga itu seperti antara Taib, Mekah sampai ke Qatar, sampai ke Bahrain, ya. Taib, dan ini sangat jauh sekali. Ya, ini sangat jauh sekali. Taib, jaraknya lebih dari 1000 kilo. Ya, menunjukkan betapa besarnya pintu surga Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian, ya, hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ya, semuanya tadi hadis riwayat Imam Muslim, ya. Yang sebelumnya yang hadis Utsbah bin Ghazwan itu adalah hadis riwayat Imam Muslim. Yang setelahnya hadis muttafaqun alaih, riwayat Bukhari dan Muslim. Taib. Kemudian hadis yang setelahnya, wa an Sahal ibn Sa'ad radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Sahal ibn Sa'ad radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qal fil jannati thamaniyatu abwab. Ya, kata Nabi alaihi salatu wasallam bahwasanya di dalam surga ada 8 pintu. Ya. Wa rawahu Ahmad an Utsbah ibn Abd as-Sulami marfu'an, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Utsbah ibn Abd as-Sulami secara marfu', ya, disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilafaz, dengan lafaz al jannah laha thamaniyah abwab, surga memiliki 8 pintu, wan nar laha sab'ah abwab, dan neraka memiliki 7 pintu. Ya, ini gambaran tentang jumlah dari pintu-pintu surga, ya. Taib. Adapun penamaan, maka di sana banyak dalil, ya, cukup beragam tentang penamaan pintu-pintu surga. Di antaranya tadi kita sebutkan ada pintu salat, ada pintu jihad, ya, ada pintu al-kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas, ya, pintu orang-orang yang mampu menahan amarah dan mampu untuk memaafkan manusia. Intinya sesuai dengan amalan, ya, sesuai dengan amalannya. Ya, intinya di sini apa? Ajakan, anjuran, ya, dorongan kepada kita agar kita bersemangat di dalam beramal soleh. Karena setiap amal soleh kita bahkan, ya, diantaranya akan dibalas berupa apa? Pengkhususan di dalam pintu surga yang akan dimasuki. Dan sangat mungkin kalau memang amal solehnya kuat semuanya, banyak amalan soleh yang kuat untuk dikerjakan, maka dia pun akan dipanggil dari semua pintu-pintu surga. Sebagaimana yang terjadi kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Walaupun tentu saja kita tidak akan pernah bisa menyamai seorang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, ya. Karena bagaimana Rasulullah SAW telah memuji beliau, ya, bagaimana Rasulullah SAW telah merekomendasikan seorang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Baik. Kita berpindah kepada hadis yang setelahnya.
Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tuftahu abwabul jannah yaumal itsnain wa yaumal khamis. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya pintu surga itu dibuka di setiap hari Senin dan setiap hari Kamis, ya. Fayughfaru likulli 'abdin muslimin la yusyriku billahi syai'a. Maka di hari tersebut akan diampuni setiap hamba muslim yang tidak menyekutukan Allah kepada sesuatu apapun. Sekali lagi tauhid lagi. Ya, tauhid akan selalu tersentuh dalam banyak sekali balasan-balasan surga. Ya, para ahli tauhid maka di sini akan mendapatkan ampunan-ampunan di setiap hari Senin dan hari Kamis. Ya, dan ketika itulah pintu surga dibuka. Taib. Illa, kecuali kata Rasulullah, rajulan bainahu wa baina akhihi syahna, kecuali seseorang yang antara dirinya dengan saudaranya ada pertengkaran, ada perselisihan. Taib. Nah, ini bahayanya kita berselisih, bahayanya kita bertengkar dengan saudara kita sesama muslim. Fayuqal unzuru hadain, ya, maka Allah akan berkata, unzuru, lihatlah oleh kalian. Maksudnya kepada siapa? Kepada para malaikat. Ya, malaikat akan diperintahkan oleh Allah untuk mengawasi orang-orang yang sedang berselisih. Kata Allah, unzuru hadain hatta yastaliha. Ya, lihat oleh kalian, tunggu sampai mereka ini berdua ini berdamai. Unzuru hadaini hatta yastaliha, unzuru hadaini hatta yastaliha. Allah berkata sampai 3 kali. Ya, lihatlah, tunggulah sampai mereka berdamai. Tunggulah sampai mereka berdamai. Ya, maksudnya apa? Jangan dulu dituliskan ampunan bagi mereka sebelum mereka berdamai. Taib, ini beratnya ketika kita bermudah-mudahan untuk berselisih bersama dengan saudara kita muslim yang lain, ya, maka jangan bermudah-mudahan di dalam berselisih, ya. Taib, mudah memaafkan, mudah melepaskan seseorang dari kesalahan-kesalahannya, maka itu diantara keutamaan seorang muslim, ya. Dan ini akan mendatangkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian satu lagi hadis yang terakhir, ya, yang dibawakan dalam bab ini. Ya, hadis tadi diriwayatkan oleh Muslim, ya. Hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Muslim. Taib. Selanjutnya, wa an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ya, hadis dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma minkum min ahadin yatawadda fayasbighul wudu. Thumma yaqul, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seseorang di antara kalian berwudu, kemudian dia menyempurnakan wudunya, kemudian dia mengatakan, ya, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu an la ilaha illallah, ya, ini adalah kalimat syahadat sebagaimana yang tadi kita bahas, wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baik, kemudian dia mengucapkan 2 kalimat ini, illa futihat lahu abwabul jannah, maka akan dibukakan baginya pintu surga. Ketika seorang berwudu, disempurnakan wudunya, diperbagus wudunya, ya, penting kita belajar, ya, tentang wudu yang benar, yang paling sesuai dengan contoh yang datang dari Nabi Muhammad SAW. Baik. Kemudian selanjutnya bagaimana? Dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian dia mengucapkan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Illa futihat lahu abwabul jannah ats-tsamaniyah. Ya, tidaklah dia melakukan itu semua kecuali akan dibukakan bagi dia pintu surga yang 8. Yadkhulu min ayyiha syaa. Dia akan masuk ke dalam surga dari pintu manapun yang ia kehendaki. Ya, ini merupakan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Baik, maka ya, inilah hadis yang berkaitan tentang pintu-pintu surga. Ya, pintu-pintu surga sebagaimana tadi kita sebutkan, intinya itu adalah begitu besar, akan dimasuki oleh seseorang, ya, sesuai dengan amalan yang biasa ia kerjakan, ya, sehingga bersemangatlah untuk bisa masuk dari pintu surga manapun. Kalau bisa masuk dari semua pintu surga, maksudnya dipanggil dari semua pintu surga. Bagaimana caranya? Beramal, ya, caranya adalah dengan kita beramal soleh, dengan kita melakukan kebaikan-kebaikan, maka dengan demikian seseorang akan masuk
ke dalam pintu surga ya dari pintu surga yang banyak tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Taib. Maka inilah pembahasan kita insyaallah pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Taib. Sebelum ditutup barangkali ada yang ingin tanyakan, tafadhalu barakallahu fikum. Cukup insyaallah Bapak. Taib. Alhamdulillah. Ya kalau tidak ada yang ingin tanyakan, mudah-mudahan bermanfaat ya Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan kita pun termasuk ya di antara orang-orang yang akan dipanggil dari pintu-pintu surga. Allahumma amin. Taib, ya saya bertobat kepada Allah dari segala kesalahan dan mohon maaf kepada seluruh yang mendengarkan dari segala kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.